Malam itu, Baghdad seperti kota yang tertidur lelap. Awan kelabu menyelimuti bulan, hanya menyisakan sedikit cahaya pucat yang merayap di antara celah-celahnya. Angin berhembus pelan, menyapu dedaunan yang gugur di jalan-jalan berbatu. Abu Nawas melangkah santai, tongkat kayu di tangannya mengetuk pelan permukaan jalan setiap kali ia maju. Baru saja ia pulang dari rumah seorang sahabat lama, setelah berjam-jam berdiskusi tentang kehidupan, keadilan, dan sedikit gosip ringan yang membuat tawa mereka pecah berkali-kali. Namun, di tengah kesunyian itu, telinganya menangkap sesuatu yang ganjil, suara langkah lain, pelan namun pasti, seakan berusaha mengikuti ritme langkahnya. Abu Nawas memperlambat gerakan kakinya, dan suara itu pun ikut melambat. Ia berhenti, dan suara itu ikut terhenti. Ia menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Alih-alih takut, bibirnya justru tersenyum miring. Ini pasti malamnya para jin atau setan berkeliaran, gumamnya. Tapi, mari kita lihat, apakah mereka cukup berani untuk mengganggu orang yang sudah tahu semua trik mereka. Ia terus berjalan, kali ini lebih pelan, memberi kesempatan bagi pengikut tak kasat mata itu untuk semakin dekat. Angin mulai menderu, membuat ranting pohon bergoyang, menciptakan bayangan aneh di tanah. Abu Nawas tahu betul, ini momen yang sempurna untuk menguji keberanian, bukan hanya setan yang menguji manusia, tapi manusia juga bisa menguji setan. Dalam hatinya, ia mulai merancang permainan akal yang akan membuat malam itu menjadi kisah yang tak terlupakan di Baghdad. Abu Nawas baru berjalan beberapa langkah ketika sebuah suara berat, dalam, dan menggema terdengar dari belakang, seperti datang dari perut bumi. "Manusia, kenapa kau berjalan sendirian malam-malam?" Nada suaranya bukan sekadar ancaman, tapi juga penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas, yang terkenal memiliki nyali sebesar gunung dan akal setajam pisau, pura-pura tersentak. Ia berbalik perlahan, matanya menyapu jalan yang remang-remang, berusaha mencari sumber suara. Tidak ada wujud yang jelas, hanya bayangan besar yang bergerak samar di antara kabut tipis. Alih-alih gemetar, Abu tersenyum. "Karena aku sedang mencari seseorang yang lebih berani dari setan," jawabnya dengan nada santai, seolah sedang berbicara dengan teman lama. Bayangan itu bergeser mendekat, bau tanah basah dan aroma aneh, seperti belerang, mulai terasa di hidung Abu. Udara di sekelilingnya mendadak dingin menusuk, seperti diambil dari dalam sumur yang dalam. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. "Berani sekali kau bicara begitu, manusia. Tidakkah kau tahu siapa yang ada di hadapanmu?" Abu Nawas mengangkat alis, berpura-pura bingung. "Aku tahu, setidaknya aku sedang berbicara dengan makhluk yang katanya suka menakut-nakuti manusia. Tapi malam ini, mari kita lihat siapa yang lebih pandai bermain." Kabut yang menyelimuti jalan mulai terpecah, dan dari balik kegelapan itu muncullah sosok mengerikan. Tingginya hampir 2 kali lipat manusia biasa, kulitnya hitam legam seperti arang, dan matanya memancarkan cahaya merah menyala. Giginya runcing seperti deretan pisau kecil, dan setiap kali ia berbicara, nafasnya menghembuskan aroma seperti asap kayu terbakar. "Aku adalah setan penjaga gerbang dunia gaib," bentaknya dengan suara yang mengguncang udara. "Apa kau tidak takut melihatku?" Seorang pedagang biasa mungkin sudah pingsan, seorang prajurit mungkin sudah mencabut pedangnya, tapi Abu Nawas hanya memiringkan kepala. "Takut? Tidak, justru aku sedang mencari setan paling pemberani." Setan itu mengerutkan dahi, "Jika setan punya dahi. Pemberani, apa maksudmu?" Abu mengangguk pelan, menatap makhluk itu dengan pandangan penuh rahasia. "Aku punya misi. Guruku mengutusku untuk mencari setan yang layak menerima hadiah emas dari langit. Dan itu hanya diberikan pada setan yang bisa membuatku berteriak ketakutan." Seketika, mata setan itu berbinar, bukan karena cahaya api di dalamnya, tapi karena kata emas yang menyentuh rasa tamaknya. "Hadiah emas dari langit?" tanyanya, kali ini dengan nada penuh minat. Abu Nawas melangkah 1 langkah lebih dekat, seakan tidak terganggu oleh panas yang mulai menyelimuti udara di sekeliling makhluk itu. "Ya, hadiah emas murni yang konon tidak akan pernah habis. Tapi, syaratnya tidak semua setan berani melakukannya." Setan itu menyeringai, deretan gigi tajamnya berkilat di bawah cahaya redup. "Katakan syaratnya, manusia, aku tidak pernah mundur dari tantangan." Abu berpura-pura berpikir sebentar, lalu mengusap dagunya. "Kau hanya perlu membuatku ketakutan hingga aku menjerit. Tapi bukan di sini, ujiannya harus dilakukan di tengah kuburan, di bawah bulan purnama, sambil memanggil nama malaikat Munkar dan Nakir 3 kali.
Kalau kau berhasil, emas dari langit akan jadi milikmu. Setan itu terdiam. Api di matanya sedikit meredup. Nama dua malaikat itu bukan main-main. Munkar dan Nakir adalah penginterogasi kubur. Sesuatu yang bahkan setan enggan dekat-dekat. Munkar, Nakir, setan itu mengulang dengan suara yang sedikit bergetar. Bayangan ketegasan dua malaikat itu sudah cukup membuatnya kehilangan semangat. Abu Nawas melihat reaksi itu, menahan tawa. Iya, katanya dengan tenang. Kalau kau memang setan pemberani, tentu kau tidak gentar memanggil nama mereka. Bukankah kau sering menakut-nakuti manusia yang sedang sendirian di kuburan? Masa dihadapkan pada tantangan seperti ini kau malah mundur? Setan itu mengalihkan pandangan, seolah mencari alasan. Malam ini, kebetulan aku ada urusan di tempat lain. Abu menatapnya tajam. Atau kau memang tidak seberani yang kau kira? Kalau begitu, mungkin aku akan mencari setan lain yang lebih pantas menerima emas dari langit. Mendengar itu, setan mulai gelisah. Ia ingin mempertahankan harga dirinya, tapi membayangkan memanggil nama dua malaikat itu membuat bulu kuduknya sendiri berdiri. Ia mulai melangkah mundur, mencoba mengakhiri pertemuan itu tanpa harus mengakui. Setan itu berdiri terpaku. Bayang-bayangnya yang besar menutupi separuh jalan, tapi gerakannya terlihat gugup. Abu Nawas mengamati setiap detail, mata yang tak lagi menyala seterang tadi, bahu yang turun sedikit, dan langkah kaki yang mulai bergeser ke belakang. "Kenapa kau diam?" tanya Abu dengan nada seperti guru yang sedang menguji muridnya. "Bukankah kau barusan bilang tidak pernah mundur dari tantangan?" Setan menggaruk kepalanya, gerakan aneh mengingat ia tidak punya rambut. "Sebenarnya, malam ini aku sedang sibuk. Ada, urusan penting di Rawa Utara." Abu menyipitkan mata, memotong alasan itu dengan cepat. "Urusan apa yang lebih penting dari emas dari langit? Atau jangan-jangan kau takut pada Munkar dan Nakir?" Pertanyaan itu menusuk tepat di harga diri setan. Tapi keberanian makhluk itu justru makin menyusut. Ia tahu, memanggil dua malaikat itu bukan perkara main-main. "Bukan takut," jawabnya pelan, "hanya, bukan waktunya." Abu pura-pura menghela napas kecewa. "Sayang sekali, padahal aku kira kau makhluk yang gagah berani. Rupanya aku salah. Mungkin aku harus mencari setan lain yang benar-benar punya nyali." Ucapan itu seperti cambuk. Setan ingin membantah, tapi tubuhnya malah mundur dua langkah. Angin malam bertiup, membawa kabut menutupi wujudnya lagi. Dalam hati, Abu sudah tahu, setan ini hanya tinggal menunggu alasan terakhir untuk kabur. Abu Nawas memutuskan untuk memberi pukulan terakhir pada ego setan itu. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan gulungan kertas yang sebenarnya hanya berisi catatan belanja dari pasar. Ia buka perlahan, membuatnya tampak seperti dokumen penting. "Baiklah," katanya tegas. "Kalau kau menolak, aku akan catat namamu di daftar setan penakut. Nanti kalau guruku bertanya, aku bilang saja bahwa kau lari sebelum bertarung." Setan terkejut. "Apa, kau akan melaporkanku?" "Tentu," jawab Abu. "Mantap. Namamu akan tersebar di dunia gaib. Semua setan pasar, setan kuburan, bahkan jin penunggu sumur akan tahu. Bayangkan, mereka akan menertawakanmu seumur hidup." Setan itu mulai panik. "Tidak, itu akan mencoreng namaku. Aku tidak mau dicap pengecut." Abu mengangguk seolah memberinya kesempatan terakhir. "Kalau begitu, buktikan. Malam ini, di kuburan, panggil nama Munkar dan Nakir 3 kali." Setan mengerjap, menimbang risiko. Tapi rasa takutnya lebih besar daripada rasa malunya. Ia mulai memundurkan langkah, matanya melirik ke kiri dan kanan seperti mencari jalan keluar. Abu sengaja melangkah maju, mempersempit ruang geraknya. Kabut semakin tebal, tapi Abu Nawas bisa melihat jelas bagaimana makhluk itu kehilangan wibawanya. Nafasnya memburu, dan suaranya mulai terbata-bata. Aku ingat, ada panggilan mendesak di dunia gaib." "Betul, sangat mendesak." Sebelum Abu sempat mengucap sepatah kata lagi, setan itu berbalik dan lari secepat kuda yang ketakutan. Langkahnya menghentak tanah, meninggalkan jejak besar yang cepat menghilang di balik kabut malam. Dalam waktu kurang dari 10 detik, ia lenyap sepenuhnya. Abu berdiri di tempatnya sambil tersenyum lebar. Ternyata, membuat setan takut itu tidak butuh mantra, tidak butuh senjata, hanya butuh kata-kata yang tepat. Ia memungut sebuah batu kecil dari tanah, melemparkannya pelan ke arah kabut yang mulai sirna. "Sampaikan salamku pada teman-temanmu," katanya sambil melangkah pulang.
Malam itu, bukan Abu yang menjadi korban cerita horor, melainkan setan yang menjadi bahan tertawaan, setidaknya di dalam kepala Abu Nawas. Ia tahu, kalau kabar ini sampai ke dunia manusia, reputasinya akan semakin melegenda. Keesokan paginya, pasar Baghdad sudah dipenuhi cerita. Seorang tukang roti bersuara keras menceritakan kepada pelanggan, "Kalian dengar, Abu Nawas membuat setan lari ketakutan semalam." Seorang penjual kain menimpali, "Ah, masa? Setan itu kan makhluk gaib. Bagaimana mungkin takut sama manusia?" Tukang roti mengangkat alis, "Kalau manusianya Abu Nawas, apa yang tidak mungkin?" Berita itu menyebar seperti api di padang rumput kering. Anak-anak kecil mulai berlarian sambil berteriak, "Aku Abu Nawas. Aku bisa bikin setan takut," sambil menirukan gaya berjalan santai dan tatapan tenang. Beberapa orang dewasa tertawa, sebagian lain menggelengkan kepala tak percaya. Namun, ada juga yang merasa cerita itu mungkin saja benar. Bagaimanapun, Abu Nawas dikenal bukan hanya karena kecerdasannya, tapi juga karena keberaniannya yang nyaris gila. Sore itu, Abu Nawas duduk di bawah pohon kurma sambil menikmati teh hangat. Seorang anak kecil berlari menghampirinya, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. "Tuan Abu," katanya, "benarkah setan bisa takut sama manusia?" Abu tersenyum sambil meneguk tehnya. "Tentu saja bisa. Bagaimana caranya?" tanya si anak lagi. Abu mencondongkan tubuh, berbicara pelan seolah sedang membocorkan rahasia besar. "Setan itu seperti ayam liar. Kalau kau takut, dia akan mendekat. Tapi kalau kau berani, dia akan lari." Anak itu mengangguk-angguk, wajahnya serius. "Jadi, aku harus berani kalau bertemu setan." "Betul," kata Abu sambil tersenyum lebar. "Tapi ingat, keberanian yang benar datang dari akal, bukan dari marah-marah. Gunakan kepalamu, dan bahkan makhluk paling menakutkan pun akan menghindar." Anak itu pergi sambil melompat-lompat kegirangan, sementara Abu menatapnya dengan rasa puas. Ia tahu, pelajaran kecil ini akan mengalir seperti sungai, menginspirasi siapa saja yang mendengarnya. Kisah tentang Abu Nawas yang membuat setan lari terbirit-birit akhirnya sampai ke telinga seorang pemuda Baghdad yang terkenal nekat. Pemuda ini, bernama Hamid, merasa tertantang. Ia mencari Abu Nawas di pasar, lalu menghampirinya dengan langkah mantap. "Tuan Abu," katanya dengan nada percaya diri, "aku ingin ikut ke kuburan malam ini. Aku mau melihat sendiri bagaimana caramu membuat setan takut. Bahkan, kalau perlu, aku yang akan menakutinya." Abu menatap Hamid dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ia melihat semangat yang menyala, tapi juga kesombongan yang berbahaya. "Boleh saja," jawab Abu. "Tapi ingat, Hamid, berani itu bukan berarti melompat ke dalam bahaya tanpa berpikir. Berani itu adalah ketika akalmu bekerja lebih cepat dari ketakutanmu." Hamid tersenyum meremehkan. "Aku tidak akan takut, bahkan jika setannya sebesar rumah." Abu mengangkat bahu. "Baiklah, tapi jangan salahkan aku kalau nanti kau justru yang lari lebih cepat dari angin." Malam itu, janji mereka untuk bertemu di dekat kuburan pun disepakati. Dalam hati, Abu sudah merencanakan sesuatu yang bukan hanya akan menguji keberanian Hamid, tapi juga akan membuatnya memahami seni sejati dari mengalahkan musuh tanpa mengangkat senjata. Ketika malam tiba, langit Baghdad cerah, dihiasi bulan purnama yang bulat sempurna. Hamid datang lebih awal, membawa sebilah pedang di pinggangnya. Abu, yang datang beberapa menit kemudian, hanya membawa tongkat dan senyum santai. "Kita akan memancing setan di tengah kuburan," kata Abu. "Tapi ingat, biarkan aku yang bicara. Kau hanya mengamati." Hamid mengangguk, walau wajahnya mulai pucat begitu mereka memasuki area kuburan. Nisan-nisan tua berdiri miring, beberapa retak dimakan waktu. Angin malam bertiup pelan, menimbulkan suara gesekan yang menyeramkan di antara pepohonan kering. "Abu," bisik Hamid, "aku rasa ada yang mengawasi kita." "Bagus," jawab Abu tenang. "Itu artinya rencana kita berhasil." Mereka berhenti di tengah kuburan. Abu mengetukkan tongkatnya 3 kali ke tanah, lalu berdiri tegak sambil menatap ke arah bayangan gelap di kejauhan. "Aku tahu kau di sana," serunya. Hamid menelan ludah. Dari balik kabut, suara berat itu kembali terdengar, suara yang sama seperti malam pertama Abu bertemu makhluk itu. "Kalian lagi, apa yang kalian cari di wilayahku?" Kabut bergulung seperti gelombang, dan dari dalamnya muncullah setan yang pernah lari dari Abu.
Kali ini ia terlihat lebih besar, tubuhnya dibalut asap pekat, matanya menyala lebih merah dari sebelumnya. "Aku tidak lupa pada manusia licik itu," katanya sambil menatap Abu. Hamid mundur setapak, tapi Abu tetap di tempat. "Kami datang untuk memastikan kabar yang beredar benar. Katanya, kau ini setan paling berani di Baghdad. Jadi kami ingin melihat langsung buktinya." Setan itu mendengus, menghembuskan asap panas dari mulutnya. "Kalian ingin aku menakuti kalian? Baik, aku akan membuat kalian menjerit malam ini." Abu tersenyum tipis. "Bagus, tapi ingat syaratnya, kau harus menakutiku di tengah kuburan, di bawah bulan purnama, sambil memanggil nama malaikat Munkar dan Nakir 3 kali. Begitu nama itu disebut, api di mata setan itu kembali meredup. Langkahnya yang tadinya mantap mulai melambat. "Kau masih mau menggunakan syarat itu?" tanyanya dengan nada cemas. "Tentu saja," jawab Abu mantap. "Itu satu-satunya cara untuk membuktikan keberanianmu." Hamid menatap setan itu, menunggu reaksinya. Awalnya, setan terlihat mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Ia menggeram, berjalan mondar-mandir, lalu berhenti dengan tatapan ragu. "Munkar, Nakir, aku," suaranya mulai bergetar. Abu mendekat selangkah. "Ayo, buktikan, atau kau ingin aku tulis lagi namamu di daftar?" Setan penakut, "Itu sudah cukup." Tanpa sepatah kata lagi, setan itu berbalik dan melesat ke dalam kabut, bahkan lebih cepat daripada sebelumnya. Hamid sampai melongo, matanya membulat. Dia lari." Abu mengangguk santai. "Ya, sama seperti sebelumnya." Hamid tertawa tak percaya. "Aku pikir kau akan bertarung dengannya. Ternyata, hanya dengan kata-kata." "Hamid," kata Abu sambil menepuk bahunya, "pertarungan paling hebat adalah yang dimenangkan tanpa menghunus pedang." Dalam perjalanan pulang, Hamid masih terheran-heran. "Tuan Abu, kenapa setan begitu takut dengan nama malaikat itu?" Abu tersenyum. "Karena setan tahu, malaikat adalah utusan kebenaran. Dan kebenaran adalah hal yang paling menakutkan bagi mereka yang hidup dalam kebohongan. Bayangkan, mereka menghabiskan hidup untuk menyesatkan manusia, tapi pada akhirnya tak mampu berdiri di hadapan kebenaran." Hamid mengangguk perlahan. "Jadi, keberanian bukan hanya soal tidak takut, tapi juga soal memegang kebenaran." "Betul," jawab Abu, "keberanian sejati datang dari hati yang yakin dan akal yang jernih. Kalau dua hal itu kau miliki, bahkan makhluk paling menakutkan pun akan mundur." Malam itu, Hamid pulang dengan pandangan baru tentang keberanian. Sementara Abu Nawas, seperti biasa, melangkah santai pulang ke rumahnya, membawa cerita baru yang akan terus hidup di antara tawa dan kekaguman penduduk Baghdad.